Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai masih dalam bab aritmatika sosial, namun mengenai diskon dan pajak. Karena video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang keuntungan dan kerugian. Nah, seperti kalian yang sudah ketahui bahwa aritmatika sosial sendiri ada terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama adalah keuntungan, kedua kerugian, ketiga diskon, keempat pajak, kelima bruto neto tara, dan keenam adalah bunga tunggal. Yang sekarang kita akan bahas adalah diskon dan pajak. Untuk diskon sendiri, diskon itu disebut juga dengan rabat. Nah, diskon atau rabat ini adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Diskon atau rabat juga dapat dinyatakan dengan persen. Biasanya dinyatakan dengan persen atau bisa langsung juga secara nominal atau secara rupiah. Nah, rumus yang berkaitan dengan diskon adalah yang pertama, kalau misalnya kita untuk mencari besar diskon dalam bentuk rupiah, jika memang dia bentuknya persentase, diskonnya adalah dengan cara persentase diskon dikali harga kotor. Nah, harga bersihnya atau harga yang harus dibayarkan adalah harga kotor dikurangi besar diskon. Atau bisa juga secara langsung, harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi persentase diskon dikali harga kotor. Nah, ini jika diskon dinyatakan dalam bentuk persen. Jika diskon dinyatakan dalam bentuk nominal atau langsung bentuk rupiah, maka tidak perlu mencari besar diskon, persentase diskon kali harga kotor tidak perlu. Jadi langsung harga bersihnya adalah harga kotor dikurangi besar diskon dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk nominal. Keterangannya di sini adalah harga kotor harga sebelum dipotong diskon, dan jika harga bersih adalah harga setelah dipotong diskon. Nah, untuk itu kita langsung saja belajar untuk menghitung diskon dengan contoh soal ini. Jadi sebuah toko memberikan diskon 20%. Budi ingin membeli sebuah rice cooker di toko tersebut dengan harga Rp420.000. Berapakah harga yang harus dibayar Budi? Langkah pertama di sini, karena di sini adalah bentuknya di sini adalah persen, ya. Sehingga kita harus mencari dulu besar diskon dalam bentuk nominal atau dalam bentuk rupiah. Diskon sama dengan 20%, harganya adalah Rp420.000. Besar diskon dalam rupiah adalah 20% dikali Rp420.000. Maka 20% ini kita bisa tulis 20/100 dikali Rp420.000. Nah, yang kita bisa lakukan adalah ini bisa dicoret ya, nolnya 1, 2 kita coret, ini juga dicoret. Sehingga 4.200 ya, tinggal 4.200 dikali 20. Maka sama dengan 84.000. Nah, harga yang harus dibayar adalah Rp420.000 dikurangi Rp84.000. Maka yang harus dibayarkan oleh Budi adalah Rp336.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita mau beli makanan mungkin di restoran cepat saji atau dimanapun, biasanya ada tertulis harga belum termasuk pajak atau termasuk pajak PPN 10%. Nah, itu maksudnya apa sih? Itu juga termasuk aritmatika sosial kan? Kita akan langsung saja belajar penghitungan pajak pada kasus 1. Kasus 1 ini
mengenai pajak penghasilan. Jadi Pak Putu memperoleh gaji 1 juta rupiah. Jika pajak penghasilan atau PPh ya diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima oleh Pak Putu per bulan? Nah, untuk yang pertama kita tulis dulu pajaknya adalah 10%, gajinya adalah 1 juta rupiah. Besar gaji yang terkena pajak adalah 10% dikali 1 juta rupiah, karena kita harus mencari dulu nominal pajak dalam bentuk rupiah yang harus dibayarkan Pak Putu kepada pemerintah. Sehingga 10% adalah 10 per 100 dikali 1 juta rupiah sama dengan 100.000. Dengan cara yang sama ya, nolnya kita coret nanti. Jadi nolnya ini dicoret. 12 dicoret, ini juga 12 dicoret. Nah, tinggal 10.000. 10.000 dikali 10 sama dengan 100.000 rupiah. Lalu gaji yang diterima Pak Putu berapa? Gajinya awal tadi adalah 1 juta rupiah, lalu dipotong besar gaji yang terkena pajak. Jadi memang biasanya pajak yang untuk kasus pertama ini dikurang karena pajaknya harus dibayarkan kan ke pabrik atau ke pemerintah ya. Jadi yang diterima oleh Pak Putu itu 1 juta rupiah dikurangi 100.000 rupiah. Maka gaji yang diterima Pak Putu adalah 900.000 rupiah atau disebut juga dengan ini gaji bersih, gaji setelah dipotong pajak. Nah, untuk penghitungan pajak kasus yang kedua ini berbeda dengan kasus yang pertama. Contohnya di sini adalah Andi membeli makanan di sebuah restoran cepat saji. Pada daftar menu tertulis bahwa harga belum termasuk PPN 10%. Jika Andi hendak membeli paket A dengan harga Rp32.500, maka yang harus dibayar oleh Andi adalah, nah, kita tulis dulu PPN sama dengan 10%. Harganya tadi paket A adalah Rp32.500. Besar PPN dalam rupiah adalah 10% dikali 32.500. Atau sama dengan, bisa kita tulis 10% adalah 10 per 100 dikali 32.500 rupiah. Sehingga ketemu 3.250 rupiah dengan cara yang sama ya tadi. Jadi 02 dicoret dengan 0 yang sebelah sana, tinggal 325 dikalikan 10. Jadi ini dicoret 12 325 dikali 10, hasilnya adalah 3.250 rupiah. Nah, setelah itu berapakah yang harus dibayar oleh Andi? Yang harus dibayar oleh Andi adalah harga yang tadi, harga paket A ditambah dengan pajak. Ya. Jadi intinya kalau pajak itu pasti membayar. Nah, di sini karena Andi membeli, maka dia juga kan dia membeli paket A, terus ditambah pajaknya, jadi ditambah di sini rumusnya. Kalau yang tadi berhubung Pak Putu menerima, ya Pak Putu kan menerima gaji, lalu pajak dengan pajak 10%, maka dikurangi, bukan ditambah. Kalau ditambah berarti Pak Putu nggak membayar pajak, jadinya. Kalau di sini ditambah, jadi yang harus dibayar adalah Rp32.500 ditambah 3.250. 32.500 tambah 3.250, yaitu hasilnya adalah Rp35.750. Nah, untuk yang selanjutnya ini kalian bisa kerjakan dari rumah karena sekarang kan kita sama-sama belajar dari rumah ya. Jadi latihan soal ini saya khususkan untuk kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Yang pertama adalah Syafa membeli makanan di sebuah restoran cepat saji. Pada daftar menu tertulis bahwa harga belum termasuk PPN 10%. Sama yang tadi ya ini. Jika Syafa harus membeli paket A dengan harga Rp40.000, maka yang harus dibayar oleh Syafa adalah berapa ya? Lalu yang kedua adalah Rani hendak membeli baju di e-commerce. Di toko fashionable tertera harga baju yang diinginkan Rani adalah Rp45.000 dengan diskon 20%. Sedangkan di toko Amanah tertera harganya adalah Rp55.000 diskon 30%.
Nah, kalau besarnya diskon, besar toko amanah. Tapi kalau murahnya, murah toko fashionable. Nah, jika Rani akan memilih membeli baju dengan harga yang paling murah, di toko manakah Rani akan membeli baju? Jadi, Rani ini kan hendak shopping ya, shopping online ya, e-commerce kan bisa banyak di Indonesia ini, ada beberapa lah contohnya. Nah, Rani ini bingung mau pilih yang mana. Kalian harus membantu Rani untuk memilihkan baju yang dimana toko yang paling murah 45.000 dengan diskon 20% atau harga 55.000 dengan diskon 30%. Saya harap ini adalah latihan soalnya adalah penutup video saya kali ini. Saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Nanti kalau misalnya memang ingin tahu benar atau salah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jika saya like ya, maka jawaban kalian benar. Tetapi jika saya tidak like, maka jawaban kalian adalah kurang tepat. Begitu. Jadi semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian bisa belajar dimanapun kalian berada. Tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan dan juga tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.